Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Nadila Putri dari kelas 3 KIC, NIM 062040422359. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan data kinetik sebagai nilai UTS, praktikum teknik reaksi kimia dan katalis. Nah, saya akan memulai dengan pengolahan data kinetik. Pengolahan data kinetik contoh soal berupa metode diferensiasi dan metode integrasi. Nah, di sini ada data dan persamaan kinetika. Kita sebelum melakukan membuat persamaan kinetika, kita membutuhkan data. Jadi persamaan atau model kinetik belum bisa didapat dari teori. Jadi kita harus melakukannya dengan praktikum, dengan pengamatan percobaan. Bisa dilakukan di laboratorium, di lapangan, ataupun di industri. Nah, untuk metode pengukurannya bisa dilakukan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Secara langsung dengan titrasi, kromatografi, dan secara tidak langsung dengan konduktivitas termal dan densitas sudut putar bidang polarisasi dan lain-lain. Metode pengolahan data kinetik seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode diferensiasi dan juga metode integrasi. Nah, di sini sebelum kita melakukan itu tadi, kita akan melakukan analisis data kinetika dengan dua metode tadi. Metode yang pertama diferensiasi. Pada metode diferensiasi, kita memerlukan data laju reaksi dan juga konsentrasi, atau lebih tepatnya kita membutuhkan laju reaksi pada setiap konsentrasinya. Nah, pada metode diferensiasi ini, orde yang didapat itu teliti. Jadi, semua orde bisa kita dapatkan mulai dari minus, plus, ataupun bilangan bulat lainnya. Jadi, kita mendapatkan orde yang teliti. Nah, untuk pada integrasi, kita memerlukan data konsentrasi terhadap waktu. Jadi di sini kita menggunakan metode integrasi dengan menebak orde. Jadi orde yang kita dapat adalah orde yang kita tebak. Misal kita menebak 5 orde. Nah, pada 5 orde ini kita mencari mana yang paling cocok dengan reaksi tersebut. Tapi di sini dia memiliki kelemahan. Jadi misalnya ordenya itu adalah 1,8, maka kita hanya bisa mendapatkan orde 2. Karena apa? Karena dia tidak teliti. Karena orde yang bisa kita tebak hanyalah orde bilangan bulat, berupa bilangan bulat, tidak bisa bilangan berkoma. Jadi, untuk mendapatkan orde yang lebih teliti bisa juga. Namun di sini kita menggunakan bantuan komputer. Nah, menebak dengan bantuan komputer ini itu dilakukan perhitungan dengan komputer agar mendapatkan orde yang lebih teliti dari hanya menebak secara manual. Oke, di sini lebih jelasnya metode diferensiasi dengan persamaan umum min RA sama dengan K dikali CA pangkat N. Nah, pada persamaan umum ini kita lakukan linearisasi pada metode diferensiasi itu menggunakan len. Kenapa menggunakan len? Karena persamaan umumnya adalah bilangan yang berpangkat, jadi kita menggunakan len. Di sini ada setelah dilinearisasi, kita akan mendapatkan len min RA sama dengan N dikali len CA ditambah len K. Jadi yang bersifat sebagai intercept adalah len K, lalu sumbu Y adalah len min RA, N adalah slope-nya, lalu len CA itu adalah sumbu X-nya. Nah, setelah kita linearisasi, kita alurkan data len min RA terhadap len CA. Kita alurkan slope dengan intercept-nya.
Setelah kita alurkan, data yang tersedia itu diubah sehingga diperoleh min RA terhadap CA. Min RA laju reaksi terhadap konsentrasi. Slope sama dengan N sama dengan order dan intercept adalah len K-nya. Lanjut, di sini ada metode integrasi. Pada metode integrasi ini persamaan umumnya sama saja, yaitu min RA sama dengan K dikali CA pangkat N. Di sini kita melakukan metode dengan menebak order tadi kan. Nah, menebak order atau menebak pangkatnya. Menebak pangkatnya. Nah, menebak pangkatnya. Jadi, setelah kita tebak ini, kita integrasikan persamaan laju reaksi, tetap dilinearisasikan sama seperti diferensial, namun sama dengan len juga. Lalu kita alurkan data kinetiknya. Nah, di tahap terakhir kita akan menentukan cocok atau tidak. Jadi kriteria cocoknya itu adalah R square-nya itu adalah 1. Jadi kalau R square-nya 1 itu artinya grafik yang ditunjukkan itu adalah lurus, garis lurus. Kita setelah misalkan kita tadi ada tahap di mana kita menebak order. Nah, di salah satu order yang kita tebak itu ada tidak yang cocok dengan R square berupa 1. Apabila tidak ada, maka putaran skemanya di atas dialurkan lagi, balik lagi ke atas, yaitu dengan menebak lagi order reaksi sampai cocok dengan R square 1. Nah, di sini penerapan metode diferensial untuk studi kinetik dengan reaktor batch. Nah, setiap waktu di sini kita mengamati konsentrasi pada setiap waktunya, mulai dari T0 sampai T seterusnya, dan juga mendapatkan konsentrasi dalam masing-masing waktu tadi. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan reaktor kontinu, namun untuk yang paling hemat waktu, yang paling sederhana penggunaannya, dan juga paling hemat bahan kimia itu adalah reaktor batch. Jadi di sini kita gunakan reaktor batch pada permisalan kali ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan 3 metode lagi. Nah, bisa metode grafik, matematik, atau turunan 1, bisa juga dengan delta CA per delta T. Nah, untuk metode delta CA per delta T itu tidak dianjurkan karena dia ketelitiannya itu kurang. Jadi hanya menganjurkan grafik dan juga menganjurkan metode matematik dengan menggunakan turunan pertama. Nah, untuk metode grafik, di sini ada kurva CA versus T. Jadi di sini kurvanya konsentrasi terhadap waktu. Nah, konsentrasi terhadap waktu ini kan misalnya pada metode diferensiasi kita misal butuhnya itu adalah laju reaksi dengan konsentrasinya. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini tadi yang min RA sama dengan min dCA per dt. Kita hanya menggunakan rumus itu untuk mendapatkan laju reaksinya. Nah, mencari laju reaksi dengan dCA per dt. Nah, setelah itu kita kan dapat grafik kurva ini, grafik atau kurva ini dengan bentuk yang cukup melengkung, namun dengan garis singgung yang tepat pada titik-titik pada setiap konsentrasinya. Jadi ketika kita akan mencari laju reaksi tadi, kita itu mencari laju reaksi itu pada setiap konsentrasinya. Jadi pada setiap titik-titik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada setiap 11 titik itu kita mencari setiap laju reaksinya dengan bantuan Excel, yaitu berupa trend line. Lalu kita akan mendapatkan laju reaksinya berupa intercept, slope pada grafik dan pada garis singgung masing-masingnya. Nah, untuk metode matematik, pada metode matematik ini kan kita akan melakukan turunan pertama. Jadi turunan pertama kita itu CA
kan fungsi dari T, maka min RA itu turunannya CA fungsi dari T min RA sama dengan min DCA per DT. Sehingga kita dapat mendapatkan turunan pertama dengan metode matematik berupa min RA sama dengan B ditambah 2C dikali dengan T untuk kurva CA versus T ini. Oke. Selanjutnya, nah ini selanjutnya. Ini adalah yang kita dapat tadi. Nah, misal kita menggunakan bilangan polinomial pangkat 2. Nah, misal polinomial pangkat 2 ini CA misalnya CA adalah fungsi T, CA adalah fungsi T, maka kita dapatkan polinomial pangkat 2-nya itu adalah CA sama dengan A plus BT ditambah CT pangkat 2. Nah, penjelasan metode integrasi atau integral. Di sini kita menebak orde, misal orde 0, 1, atau 2. Nah, karena umum orde reaksi homogen itu adalah bilangan bulat. Jadi kita 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan juga mengintegrasikan persamaan diferensial akan kita peroleh persamaan aljabar. Memeriksa kesesuaian persamaan dengan data percobaan. Baik dengan cara grafik, statistik, atau biasanya dengan regresi linier. Dan juga bisa memeriksa kecenderungan nilai K pada semua data pengamatan, menghitung nilai K untuk berbagai orde reaksinya. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini, pengamatan terhadap reaksi degradasi betanin dalam larutan akuatik pada suhu 75 derajat Celcius disajikan pada tabel berikut. Tentukan persamaan kinetika reaksi tersebut. Nah, di tabel ini kan ada waktu berupa menit dan juga konsentrasi betanin, yaitu CB-nya, yaitu miligram per liter. Nah, miligram per liter. Miligram per liter. Oke. Di sini pula kita sudah memperoleh grafik atau kurva dengan sumbu Y itu adalah konsentrasi betanin dan sumbu X itu adalah waktunya. Hingga diperoleh garis putus-putus atau gradien ini, ada yang mengenai titik tepat di tengahnya dan juga ada yang hanya menyinggung titiknya saja. Nah, oke. Next. Di sini ada metode diferensiasi. Nah, pada metode diferensiasi ini persamaan kinetiknya masih sama dengan persamaan umumnya, yaitu min RB sama dengan K dikali CB pangkat N. Kali CB pangkat N. Data yang kita perlukan itu adalah reaksi dan juga konsentrasinya. Ini kita menjabarkan kurva yang sebelumnya. Lalu di sini kita mencari min RB pada reaktor batch, min RB sama dengan min DCB per DT. Caranya bisa menggunakan kemampuan software, cari model matematika sembarang, CB adalah fungsi dari T, ataupun bisa dengan konvensional dengan memperhatikan slope garis singgungnya. Nah, di sini kan ada kurva yang tadi nih. Nah, dari kurva yang tadi nih kita ada yang namanya, kita gunakan metode diferensiasi. Pada metode diferensiasi ini, di sini di kanan ini kita ada dua slope yang kita dapat. Lalu, nah untuk yang warna merah, itu adalah bilangan, itu adalah metode matematik polinomial pangkat 2. Kita gunakan polinomial pangkat 2. Di situ hingga turunan yang kita dapat adalah CB sama dengan AT pangkat 2 ditambah BT ditambah C. Itu R square yang didapat adalah 0,9976. R square yang kita dapat adalah 0,9976. Hampir mendekati 1 juga. Nah, untuk setelah kita lakukan lagi metode matematik, lalu kita gunakan polinomial pangkat 3. Nah, polinomial pangkat 3 kita memperoleh R square-nya
pada polinomial pangkat 3, turunan polinomial pangkat 3-nya CB sama dengan AT pangkat 3 ditambah BT pangkat 2 ditambah CT dikurang CT ditambah D. Kurang CT tambah D. Itu R square yang kita dapat 0,9989. Jadi karena kita di sini adalah mencari yang paling mendekati 1, maka kita gunakan polinomial pangkat 3 yaitu 0,9989. Yang lebih baik itu ada di bawah. Yang lebih baik CB sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 T3 ditambah 0,0006 T2 dikurang 0,0732 T ditambah 4,3057. Nah, misal kita gunakan, sebenarnya itu kan sebagaimana bisa kita gunakan pangkat, kita bisa saja kita menggunakan bilangan polinomial sampai pangkat 6. Hanya karena kita akan ingin mendapatkan R square-nya itu 1, bisa saja. Tapi grafiknya itu akan belok-belok. Dia akan menyinggung dia tidak menyinggung, tapi dia akan mengenai pada setiap titik di sini. Pada setiap titik di sini itu misal di sini misal di sini dia akan mengenai titik-titik dan berbelok seperti itu. Dia akan berbelok. Jadi kita tuh sebenarnya kita tuh dianjurkan hanya pada polinomial pangkat 3 karena tadi kita menghindari RB-nya itu turun naik. Karena kalau misalnya kita gunakan polinomial pangkat 4, polinomial pangkat 5, takutnya RB-nya itu turun naik nilai RB-nya. Karena kan RB yang ideal itu kan adalah menurun. Jadi semakin tinggi CB-nya, semakin turun RB-nya. Itu yang kita dan yang kita amati itu kan hanyalah totalnya saja yang kita amati. Oke, next. Nah, di sini nih. Sini jelasnya. Di sini ini adalah grafik yang saya maksud tadi, dia akan berbentuk belok-belok apabila bilangan polinomialnya itu kita tinggikan, RB-nya akan turun naik, RB di sini RB-nya. Misal nih, CB-nya itu tinggi kan, semakin ke atas semakin tinggi CB-nya. Lalu di sini ada min RB. Min RB-nya ini yang pertama kita dapatkan plus, yang kedua kita dapatkan minus, lalu kita dapatkan plus lagi, lalu kita dapatkan minus lagi. Maka itu namanya RB yang kita dapat turun naik. Sedangkan kita ini mengharapkan RB-nya itu turun. Jadi disarankan polinomialnya hanya pangkat 3 saja, jangan terlalu banyak. Oke, next. Nah, di sini ada dengan cara konvensionalnya. Dengan membuat garis singgung untuk di beberapa titik data yang terlalui kurva data, nilai RA adalah slope dari garis singgung tersebut. Jadi cara konvensionalnya ini bisa disederhanakan kata-katanya, yaitu nilai gradien itu sama dengan nilai RB-nya. Jadi ini panah coklat dan panah hijau itu adalah, panah coklat adalah titiknya dan panah hijau adalah garis singgung atau gradiennya. Jadi ketika gradien ini melewati titik-titik ini dan di situ dia akan membentuk nilai RB-nya. Kan kita memperharapkan itu adalah ordernya itu adalah, kurvanya itu adalah lurus, maka ordernya itu adalah 1. Kita memperharapkan itu. Jadi kalau misalnya titiknya itu tidak terlalui oleh kurva, misalnya
garis titik putus-putus ini, maksud saya titik putus-putus ini tidak terlalui oleh titik-titik nilai CB-nya ini, maka itu adalah nilainya itu adalah sama. Jadi nilainya sama. Jadi kan dia akan perhitungannya tetap seperti yang tadi saya katakan, bahwa RB-nya itu dilakukan pada setiap titik. Perhitungan RB-nya dia lakukan di setiap konsentrasi betanin tadi. Nah, di sini nih, membuat garis singgung, nilai RA adalah slope dari garis-garis singgung tersebut. Nah, kita misalkan garisnya lurus, CB ke atas, lalu T ke kanan, maka ordenya sama dengan 0. Jangan dicari-cari lagi, karena apabila garis singgung dan juga titik-titik konsentrasinya itu tepat menunjukkan lurus, maka R square atau ordenya itu sudah pasti orde 0. Di sini nih, pada tabel ini dimisalkan T 0 sampai dengan 40, CB-nya sampai dengan 2,2 dan juga RB yang kita dapat adalah nih yang di bulat hijau, lalu ada panahnya, itu adalah RB-nya. Kita cari dengan menggunakan bantuan komputer tadi. Kita gunakan bantuan komputer. Ini dengan itu kita mendapatkan slope. Lalu kita menggunakan lagi rumus awal, persamaan awal tadi, min RB sama dengan DCB per DT. Di sini ada juga contoh di sini lanjutan yang tadi. Jadi contoh yang lain, CB sama dengan min 2 dikali 10 pangkat min 6 T pangkat 3 ditambah 0,0006 T2 dikurang 0,0732 T ditambah 4,3057. Maka min RB sama dengan min DCB per DT sama dengan min 6,67 dikali 10 pangkat min 7 T pangkat 2 ditambah 0,0003 T min 0,0732. Di sini ada data waktu berupa menit, ada CB berupa miligram per liter, ada min RB yang sudah kita dapat, ada len CB dan juga ada len min RB. Nah, di sini kurvanya nih. Nah, ini kurvanya. Kurva yang kita dapat R square-nya itu 0,9839. 0,9839 R square-nya. Dengan kurva seperti ini. Garis putus-putusnya lurus, garis lurus dengan garis lurus. Titik-titiknya beberapa ada yang mengenai, hanya menyinggung, dan beberapa ada yang tidak mengenai sedikit pun. Nah, dari sini kita dapatkan orde atau N-nya itu 1,0146. Jadi 1 lebih, dia melebihi 1 ordenya. Lalu len K-nya min 4123. Jadi untuk laju reaksinya atau min RA sama dengan 0,016 P 0,016. Di sini itu adalah CA dengan orde 1,0146. Nah, di sini lebih jelasnya. CB adalah fungsi T, min RB dengan rumus yang sama kita linearisasi. Min RB sama dengan K dikali CB pangkat N. Setelah dilinearisasi mendapatkan len min RB sama dengan len K ditambah N dikali len CB. Len CB berupa sumbu X-nya, lalu len min RB adalah sumbu Y-nya. Len K itu adalah M dan N kita permisalkan sebagai N. Jadi N di sini 1,0146 X, lalu len K-nya 4,123 sehingga R square-nya
itu 0,9839. Nah, hasil akhir setelah kita linearisasi, setelah kita gunakan garis modelnya, setelah kita amati kurvanya, sehingga RB sama dengan 0,016, CB pangkat 1,0146. Nah, sini garis model. Garis model ini adalah yang dimaksud garis putus-putusnya. Jadi semakin mendekati suatu titik itu dengan garis putus-putus ini, maka semakin baik kurvanya. Nah, dengan metode integrasi. Dengan metode integrasi kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa metode integrasi adalah kita yang menebak. Jadi ordenya itu adalah orde yang kita tebak. Jadi misal nih kita menebak ordenya orde 0, menebak orde 0 dengan di sini kode warna biru. Dengan kode warna biru. Orde 0 itu adalah waktu terhadap konsentrasi. Jadi CB sama dengan CB 0 dikurang K0 dikali T. Ini kurvanya yang kita dapat nih. Kurva yang kita dapat. Titik-titiknya hanya sedikit yang bersentuhan dengan garis lurus, hanya sedikit. Itu R square-nya 0,938. Itu R square-nya. Nah, untuk tebakan kita yang orde 1, tebakan orde 1 ini ada kan T terhadap len CB. Jadi T terhadap len CB. Jadi CB sama dengan CB 0 eksponen dikali min K1 dikali T. Kurvanya ditunjukkan dengan warna kuning, titik-titik warna kuning. Nah, titik-titik warna kuning bisa dilihat dengan kasat mata ya, bahwa ini tuh hampir lurus. Secara langsung bisa kita lihat secara langsung itu tuh lurus, tapi kita tetap harus menggunakan perhitungan dengan Excel dengan menggunakan mencari R square-nya. Itu R square yang kita dapat pada R square yang kita dapat adalah 0,9962, hampir mendekati 1 dengan garis seperti ini nih, lurus. Nah, kita lanjutkan menebak lagi, kita tebak lagi. Misal kita tebak ini nih orde 2 nih, kita tebak orde 2 tuh orde 2 itu T terhadap 1 per CB. Jadi garis linearnya, garis lurusnya itu warna merah titik-titik, dan juga 1 per CB itu sama dengan 1 per CB 0 ditambah K2 dikali T. K2 dikali T ya. Nah, ini kita dapatkan garis lurus dengan bantuan Excel. Dengan R square kita dapat 0,9197. Nah, ketika kita sudah tebak dari 3 orde ini, kita harusnya sudah bisa menyimpulkan bahwa yang paling cocok itu yang mana? Bahwa yang paling cocok adalah yang warna kuning. Kenapa yang warna kuning? Kita simpelnya kita lihat dari R square, dan juga bisa kita lihat dengan secara langsung dengan melihat garis linier atau garis lurus yang menyinggung pada titik-titik kurva tersebut. Nah, di sini kita simpulkan bahwa yang paling cocok adalah orde 1. Min RB sama dengan 0,0176 CB pangkat 1. Nah, diferensiasinya min RB sama dengan 0,016 CB pangkat 1,01, dan integrasinya kita dapatkan min RB sama dengan 0,0176 CB pangkat 1. Oke, next. Nah, ini
Ini apabila kita ingin melihat garis yang lurusnya. Nih, bisa dilihat yang warna hijau, yang warna biru, maaf maksud saya yang warna biru. Bisa dilihat yang warna biru itu garisnya. Oke, next. Nah, di sini ada cara tabulasi. Orde 0 dengan CB sama dengan CB0 CB0 min K0 dikali T. Lalu orde 1 dengan orde 0 dengan rumus K dengan konsentrasi K0-nya CB0 min CB per T. Lalu orde 1 CB sama dengan CB0 eksponen min K1 dikali T. Lalu K1 dicari dengan ln CB0 min ln CB per T. Lalu orde 2 1 per CB sama dengan 1 per CB0 ditambah K2T. K2 dapat dicari dengan 1 per CB min 1 per CB0 per T. Nah, cara tabulasi yang pertama K0. K0 kita dapatkan dengan 4,29, itu adalah CB. Jadi CB dikurang 3,65 maksud saya 4,29 itu ada CB 0-nya. Maaf maksud saya itu. Jadi 4,29 CB 0 dikurang dengan CB dibagi dengan T. Untuk K1 itu ln CB 0 dikurang ln CB dibagi dengan T. Untuk K2 dicari dengan 1 per CB min 1 per CB 0 dibagi dengan T juga. Nah, ini yang tadi. Nah, ini angka-angka yang kita dapat setelah kita menggunakan rumus di bawah ini. Ini terlihat untuk K0 dia itu menurun. K0-nya menurun 0,064, 0,061, terus menurun sampai 0,035. Untuk yang warna kuning adalah K1. K1 ini terlihat bahwa dia datanya ini turun naik dari 0,016 naik, menetap lagi di 0,017, naik lagi, turun lagi, terus sampai seterusnya. Nah, untuk K2-nya itu di K2-nya itu dia datanya terlihat naik terus nih. Naik terus dari 0,064 sampai 0,011. Oke. Mungkin sekian dari saya. Akhirul kalam. Maaf apabila ada kesalahpahaman ataupun kesalahan tutur kata dalam menjelaskan kinetika kimia kali ini. Kepada dosen pendamping Bapak Mustain saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.